Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar manajemen proses yang pertama. Kali ini kita akan bahas konsep proses, manajemen proses, status proses, dan proses kontrol blok. Definisi dari proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau dijalankan. Nah, program sendiri adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Nah, jadi kita tidak bisa membuat program sembarangan ya. Jadi ada instruksi-instruksi tertentu yang sudah ditetapkan oleh program tersebut ya, perintah-perintah sudah dimengerti ya. Jadi misalnya Anda belajar program Visual Basic, maka Anda harus mengikuti aturannya ya. Pemrograman misalnya DLP harus mengikuti aturannya, demikian. Dalam suatu proses terdapat sebuah program counter yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Seperangkat sumber daya resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Multitasking dan konkurensi. Kelemahan proses sekuensial adalah tingkat penggunaan prosesor yang rendah. Permasalahan tersebut diatasi dengan adanya konsep multitasking dan multiprocessing. Multiprocessing adalah sistem paralel eksekusi beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan oleh lebih dari satu sumber daya. Karena kalau multitasking adalah eksekusi beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan oleh satu sumber daya. Sumber daya menjadwal waktunya secara bergantian untuk mengerjakan proses-proses interleaving. Nah, jadi ini penjelasannya lebih lanjut. Nah, proses dikatakan konkuren jika lebih dari satu proses ada pada saat yang sama. Proses yang konkuren dapat sepenuhnya tak tergantung dengan proses yang lain atau juga dapat saling berinteraksi. Proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Nah, contohnya sambil menunggu proses transfer data, pengguna dapat bermain game atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, jadi ini gambarannya ya, sistem sekuensial. Jadi di sini ada yang garis luar itu ada sistem konkuren, kemudian di dalamnya ada sistem multitasking, kemudian di dalamnya lagi ada sistem paralel. Atau gini, contohnya gini, misalnya dalam pembuatan rumah itu kan banyak tukang ya, banyak tukang. Jadi misalnya yang satu ngerjakan tembok, bangun temboknya, yang satunya bikin ngolah kayunya untuk reng ya, untuk reng sama usuk misalnya, yang lainnya bikin jendelanya misalnya. Nah, itu dilakukan bersamaan. Nah, itu, ya. Jadi dilakukan secara bersamaan. Contohnya konkurensi dari proses yang berjalan secara konkuren. Proses tidak saling mempengaruhi. Misalnya ini misalnya di komputer ya, kalau ini tadi bangunan ini komputer yang mengerjakan MS Word sama media player. Nah, jadi sambil Anda ngetik dengarkan lagu. Nah, jadi ini tidak saling mempengaruhi programnya ya. Terus saling mempengaruhi secara tidak langsung, misalnya MS Word dan Notepad yang sedang membuka berkas yang sama misalnya begitu. Jadi misalnya Anda punya file, Anda buka secara bersama gitu ya. Kemudian proses saling mempengaruhi secara langsung, misalnya exam dan web browser gitu. Ya, jadi kedua-duanya saling terkait gitu. Perebutan sumber daya pada proses yang saling mempengaruhi menimbulkan masalah risk condition, yaitu jika terdapat dua proses yang berusaha mengakses dan melakukan operasi pada suatu sumber daya sehingga ada kemungkinan status sumber daya menjadi tidak valid dan tidak konsisten. Sumber daya yang berada dalam kondisi tersebut disebut critical resource. Nah,
Bagian kode instruksi program yang melakukan operasi tersebut disebut critical section. Nah, dapat diatasi dengan mutual eksklusif, yaitu memastikan hanya satu proses yang diizinkan untuk menjalankan critical section. Kemudian deadlock. Nah, deadlock yaitu kondisi kebuntuan dalam alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh proses sehingga proses yang terlibat tidak dapat melanjutkan eksekusinya sama sekali. Mentok itu istilahnya. Starvation yaitu kondisi di mana satu proses atau lebih selalu kalah dalam kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan sehingga eksekusinya tertunda terus menerus. Sistem konkuren memungkinkan proses-proses melakukan akses secara konkuren ke suatu sumber daya yang dibagi pakai bersama atau dapat menimbulkan risk condition. Contoh risk condition pada aplikasi transfer uang. Nah, misalnya dua proses terpisah sedang melakukan transfer uang sebesar 100.000 untuk proses 1 dan 200.000 untuk proses 2 ke suatu nomor rekening yang sama yang memiliki saldo awal sebesar 1 juta. Nah, misalnya gini. Nah, jadi ini anggap saja ini dua orang itu berdiri di dua ATM. Nah, beda ya, di ATM A, ATM B itu mau transfer uang. Nah, gitu. Jadi saldo awalnya adalah 1 juta. Si A misalnya di ATM yang satu itu mau mentransfer 100.000. Si B itu mau mentransfer 200.000. Nah, jika proses transfer berjalan dengan benar, maka saldo akhir rekening tersebut seharusnya sebesar 1.300. 1.300 keliru ya. Namun jika proses 1 dan proses 2 berjalan terpisah, namun konkuren tidak dikoordinasi dengan baik, maka dapat menimbulkan risk condition dan menghasilkan saldo akhir 1.100.000 dan 1.200.000. Jadi maksudnya gini, jika saldo itu tidak terupdate, nah di ATM A itu kan transfer 100, ini dia muncul 100.100.000. Di ATM B karena dia transfer 200 muncul 1.200.000. Nah, begitu. Permasalahan terletak pada kode yang dilakukan akses ke sumber daya yang digunakan bersama oleh proses 1 dan proses 2, yaitu variabel balan atau saldo rekening. Nah, kode instruksinya digunakan ada load, add, store. Nah, proses eksekusi yang dapat menimbulkan risk condition. Nah, P1 load 101 juta ke register P1. P2 load 1 juta ke register P2. P1 menambah add 100.000 ke register menjadi 1.100.000. P2 menambah 200.000 ke register menjadi 1.200.000. P1 store nilai register yaitu 1.100.000. P2 store nilai register yaitu 1.200.000. Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan mutual eksklusif. Proses eksekusi mutual eksklusif yaitu P1 load 1 juta ke register P1. Kemudian P1 add 100.000 ke register menjadi 1.100.000. P1 store nilai registernya yaitu 1.100.000. Nah, jadi di proses 1 ini selesaikan dulu. Nah, kemudian baru P2 load. Jadi dia sudah baca ya. Saldo terang dia baca sudah menjadi 1.100.000 karena sudah ditambah sama P1 tadi. Nah, begitu. Kemudian P2 add 200.000 ke register menjadi 1.300. P2 store nilai registernya yaitu 1.300. Begitu. Manajemen proses.
Tugas mendasar dari sistem operasi adalah manajemen proses. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya untuk proses, memungkinkan proses untuk berbagi dan bertukar informasi, melindungi sumber daya setiap proses dari proses lainnya, dan memungkinkan sinkronisasi antara proses. Kebutuhan sistem informasi, sistem operasi yaitu mempertahankan struktur keadaan dari setiap proses, sumber daya dari proses, dan dapat melakukan kontrol dari proses itu sendiri. Status proses. Bila suatu proses dieksekusi, maka statusnya akan berubah-ubah. Status dari sebuah proses mencerminkan aktivitas atau keadaan dari proses itu sendiri. Status proses. Status pada proses yaitu ada 5 ya: running, waiting, ready, new, atau terminate. Nah, jadi running itu saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Jadi statusnya adalah dia running. Waiting adalah saat proses menunggu suatu event. Jadi misalnya proses 1 sedang berjalan, ya, sedang running, maka kalau ada proses berikutnya, dia statusnya adalah menunggu. Nah, ready adalah suatu proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. New adalah suatu proses baru saja dibuat. Terminate adalah saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, diagram status prosesnya ya. Jadi ini adalah baru, ini misalnya ada proses baru. Nah, kebetulan yang prosesnya ini kebetulan belum ada proses yang lain. Ini ada proses baru masuk. Nah, berarti statusnya adalah ready atau siap untuk dieksekusi. Nah, karena tidak ada proses yang lain, dia bisa langsung dijalankan atau di running. Nah, bisa jadi proses ini langsung selesai, gitu ya. Bisa jadi dia langsung selesai. Nah, misalnya nih ya, waktu ini dijalankan, nah proses ini membutuhkan inputan. Misalnya dia sedang mau menjalankan proses simpan data. Nah, mau sebelum disimpan kan harus membutuhkan inputan I/O ini ya. Jadi inputan harus dimasukkan dulu. Misalnya butuh masukkan nama ini misalnya, maka statusnya dia adalah tunggu sampai masukannya inputannya itu selesai. Nah, waktu dia menunggu ini, dia bisa menjalankan proses yang lain, begitu. Jadi setelah ini menunggu, dia bisa mengerjakan yang lain ya. Kalau misalnya yang dikerjakan tidak ada, dia menyelesaikan dulu I/O. Kemudian setelah selesai input, baru dia statusnya adalah ready, nah, siap, kemudian bisa dijalankan, begitu ya, dan selesai. Jadi kondisi di sini tergantung. Kalau dia I/O, dia akan berhenti nunggu inputan, dia bisa mengerjakan yang lain, proses yang lain, begitu ya, sampai selesai, ya begitu, bergantian, begitu ya. Nah, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Jadi misalnya tidak selesai, waktunya habis, dia akan statusnya menjadi ready. Jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada request I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Nah, gini. Misalnya ini ada proses, ada 1, 2, 3, ya. Proses A itu startnya mulai 5.000. Sampai 5.011. Proses B mulai 8.000. Proses C mulai dengan 12.000, gitu ya. Misalnya ini. Nah. Dispatch. Nah, modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang dipilih dengan short term scheduling. Karena dispatch
digunakan untuk berpindah ke proses lain, proses dispatch harus dilakukan secepat mungkin. Waktu yang dibutuhkan dispatch untuk menghentikan suatu proses dan mulai menjalankan proses disebut dispatch latensi. Nah, jadi begini. Nah, tadi itu misalnya gini, proses yang pertama dia mengerjakan ini, menulis 5.000, 5.001, 5.2, 5.3, 5.4, 5.005. Time out, dari waktunya habis. Misalnya ini berarti ini adalah waktu perpindahan ya, jadi perpindahan dari proses ini ke proses berikutnya. Ini waktunya habis, nah, berarti ini harus menunggu ya kan. Kemudian dia akan berpindah ke proses berikutnya. Nah, kebetulan di proses B ini membutuhkan inputan I/O. Nah, ini request ya. Kemudian berhenti lagi, ini perpindahan waktu lagi. Dia akan mengerjakan proses yang C. Ya. C-nya selesai, time out. Nah, dia akan mengerjakan yang proses A lagi dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, struktur kendali sistem operasi. Dari di sini, ya, bentar. Di sini terjadi beberapa tabel ya, tabel-tabel. Di sini ada tabel-tabel memori, tabel-tabel I/O, tabel-tabel file, kemudian tabel-tabel proses. Nah, proses sendiri ada beberapa proses, 0, proses 1 dan sampai proses ke N misalnya. Struktur kendali sistem operasi. Tabel memori mencatat alokasi memori utama dan virtual memori serta atribut proteksi terhadap memori utama. Tabel I/O mencatat status perangkat I/O dan mengetahui sistem komputer dalam keadaan bebas atau sedang terpakai. Tabel berkas yaitu mencatat informasi berkas yang diakses oleh proses, misalnya lokasi di media penyimpanan, status pada saat ini, hak akses, atribut berkas lainnya. Tabel proses yaitu mencatat informasi mengenai status dari setiap proses. Diimplementasikan dengan link list yang berisi referensi atau pointer ke image dan alokasi memori utama dari proses. Proses image yaitu keseluruhan alokasi memori utama untuk eksekusi suatu proses. Elemen proses image yaitu user data, user program, user stack, dan proses control block. Nah, user data sendiri bagian yang dapat dimodifikasi atau data program. User program yaitu menyimpan kode instruksi program yang akan dieksekusi. User stack yaitu setiap proses memiliki satu atau lebih sistem stack. Sistem stack adalah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO, ya berarti last in first out ya. Stack digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat terpanggil dari prosedur. Proses control block atau PCB yaitu menyimpan informasi yang diperlukan sistem operasi untuk pengontrol proses. Nah, sekarang proses control block atau PCB yaitu penggambaran setiap proses dalam sistem operasi, juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Nah, proses control block, informasi di PCB dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi identifikasi proses, informasi status proses, dan informasi kendali proses. Identifikasi proses yaitu berkaitan dengan identifikasi proses yang unik, ID proses, ID proses parent, dan ID user. Informasi status proses berisi nilai dari register-register pemroses, yaitu user visible register, control and status register, stack pointer. Kemudian kalau informasi kendali proses yaitu berisi informasi yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif, scheduling, dan state information, data structuring, interprocessing, communication, process privilege, memory management, resource ownership, dan utilization. Nah, ini jadi di sini di
PCB ada identifier, state, priority, program counter, memory pointer, contact data, IO status information, accounting information. Nah, di proses tabel di PCB itu ada beberapa blok ya. Ada beberapa blok. Nah, setiap blok terdiri dari ini, ada program register, program counter, register, state, priority, dan lain-lain. Jadi setiap PCB memiliki blok-blok tersendiri. Nah, identifier ini identitas yang membedakan suatu proses, state yaitu start proses, atau new, running, waiting, dan lain-lain. Priority yaitu prioritas eksekusi dibandingkan proses yang lain. Program counter adalah alamat memori dari instruksi program yang akan dieksekusi. Memory pointer yaitu pointer menuju kode program, instruksi program, data yang berhubungan dengan proses, dan blok memori yang dibagi dan dipakai bersama proses-proses lain. Konteks data yang ada di register prosesor ketika proses dieksekusi. IO status information yaitu informasi tentang permintaan IO, peralatan IO, file, dan lain-lain. Accounting information yaitu dapat terdiri dari waktu prosesor, waktu clock yang digunakan, batas waktu, nomor akun, dan lain-lain. Sekian ya untuk materi kali ini, sudah habis. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.